Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di perkuliahan hari ini. Masih dalam suasana perkuliahan online dalam jaringan bersama saya Iman Sohik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai DDL pada SQL ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa perintah SQL itu pada prinsipnya terdiri dari dua modul ya, umumnya dua modul, yaitu DDL dan juga DML. Nah, ini kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini untuk yang DDL. Jadi DDL itu apa, kemudian perintah apa saja yang termasuk di dalamnya. Ya, baiklah, akan langsung saya tampilkan slide-nya. Silakan untuk teman-teman yang sudah bergabung bisa langsung mengikuti, menyimak. Jangan lupa untuk presensi dengan memberikan review di siakat, atau juga bisa dan atau menuliskan di kolom live chat pada YouTube ini. Ya, baiklah. Oke, kita langsung saja masuk ke DDL. Masih ingat DDL singkatan dari apa? Mungkin ada yang sudah bergabung, sudah mengikuti tapi belum menuliskan chatnya. Bukan dedel ya, bukan dodol, bukan pula apa ini ya, dedel. Ya, oke, kita lihat ya. Jadi DDL itu singkatan dari Data Definition Language. Jadi bahasa untuk mendefinisikan data. Definisinya sendiri, arti dari DDL sendiri adalah ya, fungsinya ya untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur basis data. Ya, jadi mendeskripsikan struktur basis data seperti membuat basis datanya itu sendiri, membuat tabel, kemudian mengubah strukturnya ya, ataupun bahkan menghapus. Nah, termasuk di dalamnya ada 3 perintah yang nanti berkaitan dengan DDL, yaitu ada perintah create, perintah alter, dan perintah drop. Perintah create ya, create itu berfungsi untuk membentuk atau membuat database, atau juga bisa nanti tabel, atau juga bisa indeks. Nah, masih ingat ya, jadi create ini berfungsi 3, bisa untuk membuat database itu sendiri, jadi kelompok besarnya, himpunan besarnya. Kemudian create juga berfungsi untuk membuat tabel, file-filenya ya, ya, tabel-tabelnya. Jadi kalau kemarin pernah saya ceritakan bahwa misalnya sebuah perguruan tinggi itu punya database perguruan tinggi A, misalkan taruhlah Tekom, itu berarti Tekom itu database Tekom namanya. Nah, di database Tekom tadi, di database perguruan tinggi tadi, itu diperlukan lagi untuk menampung entitas-entitas tertentu, misalnya entitas mahasiswa, maka dipikirlah tabel mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bagian dari database-nya Tekom, database-nya perguruan tinggi tadi. Jadi isinya database ya. Nah, berapa lagi? Dosen misalnya. Nah, tabel dosen ini khusus untuk entitas, khusus untuk mendata, khusus untuk mencatat tentang dosen. Tidak nyampur dengan mahasiswa, tidak nyampur dengan mata kuliah. Nah, kita butuh tabel dosen. Nah, ini juga dibentuk dengan menggunakan perintah create. Ya, dengan perintah create juga. Apa lagi? Mata kuliah. Ya, jadi isinya hanya daftar mata kuliah. Ya, dari mata kuliah di semester berapa, kodenya apa, ya, SKS-nya berapa, mungkin isi materinya apa. Itu juga dibentuk di dalam tabel mata kuliah. Tidak nyampur dengan nilai, belum ada nilai. Nah, kalau nilai itu kan gabungan ya, gabungan antara mahasiswa, dosen dengan mata kuliah. Nah, nilai lagi kita menyebutnya dengan relasi, begitu ya. Kemudian juga klik berfungsi untuk membuat indeks.
Apa itu indeks? Nah, indeks adalah sarana untuk mempercepat proses pencarian data. Ya, jadi kalau Anda sudah membuat indeks pada sebuah tabel, maka lazimnya tabel itu bisa kita maksimalkan khususnya untuk proses pencarian. Karena biasanya kalau data itu sudah dimasukkan dan jumlahnya makin banyak, yang akan sering kita gunakan, akan sering kita pakai adalah fungsi pencarian. Cari data mahasiswa yang misalnya tahun sekian, cari mahasiswa yang jurusannya ini, cari dosen yang mengampu mata kuliah X misalnya. Jadi supaya proses ini cepat pada waktu data itu ingin dibutuhkan, maka dibutuhkan yang namanya indeks. Ya, mungkin kata-kata indeks sering kita jumpai kalau berkaitan dengan buku ya, indeks buku. Nah, itu berkaitan dengan pencarian tadi. Oke, kemudian yang kedua ada perintah alter namanya. Nah, kalau create tadi bisa untuk database, tabel maupun indeks. Kalau alter ini hanya berfungsi untuk di dalam tabel. Jadi asumsinya pada waktu membuat database itu pastikan memang nama sudah direncanakan dari awal. Ya, jarang ya ada ya misalkan kalau nanti di transaksi SQL di miliknya SQL Server ada fungsi untuk mengubah database, tetapi umumnya database itu dipersiapkan lebih awal sehingga penamaannya pun sebaiknya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yang lama. Nah, makanya tidak ada fungsi SQL yang mengatur bagaimana mengubah atau mengganti nama, rename ya. Jadi kalau kita punya file kan klik kanan rename gitu ya. Kalau ini nggak ada. Ya, jadi perintah alter ini nanti hanya untuk berkaitan dengan tabelnya saja. Oke, kemudian yang ketiga ada drop. Nah, kalau drop ini hampir sama kayak create. Kalau create tadi membuat, kalau drop ini justru menghapus. Dimulai menghapus data, menghapus tabel ataupun menghapus indeksnya. Ya. Misalnya kalau menghapus database otomatis akan menghapus isi semua tabel. Jadi hati-hati ya, kalau nanti menggunakan perintah drop ini untuk database, semua tabel yang ada pada database itu akan terpengaruh, akan juga ikut terhapus. Tetapi kalau dropnya hanya tabel, tidak akan menghapus database-nya ya, karena database sekali lagi timbunan besarnya ya, dia keranjangnya begitu, di dalamnya ada banyak barang. Nanti kalau keranjangnya ini hilang, ya barang-barang yang ada di dalamnya hilang. Tapi kalau barang yang ada di dalamnya ini tersisa, ya keranjangnya barangkali juga masih ada. Nah, tiga perintah ini yang nanti berkaitan dengan DDL. Nah, bagaimana struktur ataupun sintak penulisannya? Ya, ini create. Jadi yang pertama, membuat database cukup mudah. Anda tinggal menggunakan perintah create spasi kemudian database, kemudian diikuti oleh nama database yang ingin dibuat. Nah, contoh membuat database bernama Academy ini ya, maka perintahnya create database Academy. Berarti ini artinya membuat database bernama Academy. Maka nanti di DBMS Anda, di software aplikasi DBMS-nya itu akan terbentuk database baru bernama Academy, masih kosong. Nah, kemudian kalau nanti Anda ingin menggunakannya ya, maka bisa dibuka dengan menggunakan use dulu ya, use Academy, baru kemudian kita lanjutkan dengan membuat tabel. Nah, membuat tabel dari sebuah database tadi. Nah, untuk membuat tabel agak berbeda dengan database. Kalau database cukup menyiapkan nama. Kalau membuat tabel maka perlu diikuti oleh tipe nama field dan tipe datanya ya, nama dari kolomnya dan tipenya apa. Nah, di beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan contoh dari sebuah tabel yang kalau nggak salah waktu itu tentang data mahasiswa ya, ada nomor induk, ada nama, itu ada alamat. Nah, itu adalah fieldnya, nama, alamat, NPM, umur, tanggal lahir, itu field. Kemudian masing-masing juga perlu ditentukan tipe datanya. Nama, tipe datanya apa,
umur, tipe datanya apa. Nah, maka di sini rumusnya adalah create table, ya, create spasi table, kemudian spasi diikuti nama tabelnya apa, misalnya mahasiswa ya, kurung buka. Nah, file pertama misalkan NPM, maka NPM. Terus tipenya apa? Taruhlah misalnya karakter. Kemudian kurung buka lagi ukurannya. Nah, ukuran ini memang ada yang nanti otomatis, ya, ada yang otomatis. Ada juga yang apa namanya, harus ditentukan dulu. Nah, nanti kita lihat contohnya kira-kira untuk tipe data apa yang pas ya. Ini kita bahas pada waktu pembahasan mengenai tipe data yang dikenal oleh SEL secara umum, karena ada beberapa SEL yang kadang-kadang penyebutan tipe data walaupun mengacu pada hal yang sama tapi disebutkan berbeda. Misalkan kalau diakses itu pakainya teks, tapi kalau di MySQL itu lebih cenderung menggunakan char ataupun varchar. Ya, lanjut. Nah, contoh bagaimana membuat tabel bernama karyawan. Maka perintahnya create table karyawan, ya. Create table karyawan. Oh ya, perlu diketahui untuk penulisan nama atau perintah create table itu boleh besar kapital, ya maksud saya, ataupun juga boleh pakai huruf kecil semuanya atau gabungan besar kecil campur boleh ya, huruf C-nya besar, R, E dan sebagainya kecil semuanya boleh. Kemudian nama tabelnya juga demikian, Anda bisa menggunakan kapital ataupun huruf kecil. Yang penting penulisannya seperti ini, create spasi table spasi nama tabel yang akan dibuat kurung buka, ya, kurung buka. Kemudian field yang pertama apa? Kolom pertama first name, misalnya ini first name char 15, artinya kita menyiapkan field yang pertama adalah first name, tipenya karakter, lebarnya 15. Ya, artinya karakter berarti nanti diisi dengan huruf ya. Beda dengan yang misalnya ini desimal, berarti nanti harus diisi dengan angka. Oke. Saya lanjutkan lagi not null. Nah, ini not null artinya tidak boleh kosong, sehingga nanti pada waktu mulai menginput datanya itu nama depan first name itu tidak boleh dikosongi. Jadi kalaupun tidak tahu harus tetap diisi. Ya, misalnya diisi main atau mungkin diisi apalah ya, tapi yang jelas kalau di belakangnya ada kata-kata not null itu artinya tidak boleh dalam keadaan kosong pada waktu mengisi data baru. Koma, nah berikutnya koma last name, berarti ini field yang kedua ya, first name koma last name, berarti ini field yang kedua last name, tipenya karakter sama, lebarnya juga sama, not null, kemudian koma SSN. SSN ini mirip dengan nomor induk ya, nomor induk, tipenya karakter juga 9, bidit, berdit, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tipenya dit, tidak lagi karakter ya, jadi nanti ada tipe data berbeda untuk jenis pengisian yang berbeda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe data yang dikenal di dalam SEL. Jadi kira-kira apa yang paling pas yang nanti akan dibuat atau digunakan. Kemudian juga ada address ya, ini alamat, tipenya karakter 30, seks ya, jenis kelamin, tipenya karakter, lebarnya 1, kemudian salary ini yang berbeda ya, ini kan hanya diisi LP, L laki-laki, P perempuan, maka cukup pakai angka 1, artinya dipersiapkan kolom seks, tipenya karakter, lebarnya cukup 1 saja ngisinya ya. Kemudian salary desimal, berarti diisi dengan angka 10,2, maksudnya lebar maksimalnya 10 dengan desimal 2. Jadi angka 2 di belakangnya ini adalah jumlah desimal yang nanti bisa dimasukkan. Totalnya 10 ya. 10 itu termasuk desimalnya berarti ya. Oke, ini cara membuat tabel dengan menggunakan perintah SEL create. Ya, silakan kalau yang mau bertanya silakan bisa dituliskan di kolom live chat ya. Lanjut. Nah, berikutnya indeks. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwa indeks itu berfungsi untuk mempercepat proses pencarian. Nah,
tentu saja perintah indeks ini baru bisa berjalan kalau sudah membuat create table. Jadi ada create table dulu, buat tabelnya dulu, baru kemudian bikin indeks. Jadi perintah indeks tidak bisa berjalan kalau tabelnya belum dibuat. Tuh. Ya misalnya nanti pengen proses pengurutannya atau pencariannya, indeksnya itu urut nama. Jadi biar nanti kalau kita menampilkan nama itu mudah untuk didapatkan misalnya. Nah, maka bisa gunakan perintah indeks. Atau kalau dalam penjualan barangkali yang ingin digunakan sebagai indeks adalah nama barang atau mungkin harga atau mungkin tanggal transaksi misalnya. Maka yang digunakan sebagai indeksnya adalah tanggal transaksinya. Jadi manakah dari sekian field yang ada itu yang nanti akan digunakan sebagai faktor pencarian. Nah, ini yang digunakan sebagai indeksnya. Nah, perintahnya sama create index. Yang bisa pakai unit boleh ya. Langsung create index, kemudian nama indeks bebas. Ya, Anda siapkan on nama tabelnya, kemudian kolomnya. Kolom apa yang digunakan sebagai indeksnya nantinya. Nah, contoh bawahnya ini. Create indeks karyawan IDX. Nah, jadi buatlah indeks bernama karyawan IDX untuk tabel karyawan. Jadi yang warna merah ini tabel karyawan. Kemudian yang digunakan sebagai faktor pengindeksnya, faktor pengurutnya, faktor yang memudahkan pencarian adalah SSN. Jika kalau misalnya ini nama tinggal diganti nama. Kalau misalnya ini tadi berkaitan dengan gajinya ya tinggal diketikkan salary. Jadi yang digunakan sebagai faktor pengurutan adalah salary-nya. Tuh. Ya, ini sekali lagi perintah indeks ini hanya bisa dijalankan kalau sudah membuat create table dulu. Create table. Ya kan harus punya field karyawan dulu. Kalau nggak punya SSN ya nggak punya field SSN ya nggak bisa. Ya, bisa juga dua ya. Dua faktor pengurutan, dua faktor pencarian, tinggal beri aja koma. SSN, first name misalkan, SSN, salary. Berarti yang digunakan sebagai faktor indeksnya adalah SSN sekaligus salary. Ya, oke. Lanjut, berikutnya adalah alter. Nah, alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel. Untuk apa tujuannya? Nah, misalkan yang pertama kolomnya kurang. Sebelum ini sudah bikin tabel ini first name, last name, SSN, birth date, address, sex, salary. Mungkin kurang apa? Jabatan misalnya. Oh, jabatannya tertinggal. Nah, maka untuk menambahkan kolom jabatan bisa menggunakan alter. Satu. Atau mungkin tipenya keliru. Addressnya misalnya SSN-nya misalnya bukan chart tapi diganti dengan integer misalnya ya, atau diganti dengan yang lain. Nah, ini juga menggunakan alter ya, ini bisa kita tambahkan atau bahkan mungkin menghapus kolomnya. Address nggak perlu ya, address dihapus. Nah, maka juga menggunakan perintah alter. Jadi yang berkaitan dengan merubah ya, merubah itu artinya bisa menambah, memodifikasi atau mengurangi struktur tabelnya, maka kita bisa gunakan perintah alter. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya ini. Alter table ya, rumus wajibnya ya, alter table, kemudian nama tabelnya apa? Add, ini kalau nambah ya. Nambah, add field, kemudian tipenya apa? Kemudian ukuran dari field tadi berapa? Contoh misalkan menambah kolom job ini tadi ya, jabatan ya. Kolom job pada tabel karyawan dengan tipe karakter lebarnya 12. Maka rumusnya menjadi alter table karyawan. Jadi tambahkan atau rubahlah ya. Rubahlah pada tabel karyawan dengan menambahkan field job. Tipenya karakter lebarnya 12. Nah, perintah SCL alter kalau menambah maka field tambahannya itu akan muncul di bagian paling akhir. Jadi kalau tadi di sini yang paling akhir salary, maka di bawahnya salary nanti akan muncul job manakala perintah ini dijalankan. Ya, add job.
Nah, sebaliknya kalau menghapus kolom, perintahnya pakai drop. Alter table, nama tabelnya apa, drop kolom field. Ya, kolomnya apa, fieldnya apa. Nah, contohnya misalnya job nggak jadi, sudah terlanjur dibuat nggak jadi ini, maka dibatalkan atau dihapus. Maka perintahnya menjadi alter table karyawan, nama tabelnya karyawan, kemudian drop kolom job, jadi hapus kolom job. Atau mungkin hapus kolom sek tadi, drop kolom sek misalnya. Nah, ini perintah untuk menghapus tabel. Ya, kalau memodifikasi nanti ada perintah alter table modif ya. Modif kemudian kolomnya apa diganti apa. Ya, ini pada pertemuan berikutnya akan kita bahas berlanjut. Nah, yang terakhir adalah drop. Jadi yaitu menghapus ya. Baik itu menghapus database, menghapus tabel ataupun juga menghapus indeksnya. Nah, drop database berarti menghapus tabel. Hati-hati. Kalau Anda menggunakan perintah drop database kemudian diikuti oleh nama databasenya, maka semua isi dari database tersebut akan ikut hilang, akan ikut terhapus. Ya, akan terhapus. Jadi hati-hati pada waktu menggunakan perintah drop database. Pastikan memang database yang mau Anda hapus sudah tidak terpakai. Karena di SQL sayangnya tidak ada perintah undo kalau untuk database ya. Jadi kalau begitu perintah ini sudah dieksekusi ya sudah jalan terhapus ya hilang ya. Makanya biasanya perlu backup ya, perlu backup supaya kalaupun terhapus masih punya cadangannya sehingga nanti memanfaatkan yang cadangan tersebut ya. Kemudian ada drop table. Nah, sudah namanya ini untuk menghapus tabel. Menghapus tabel mahasiswa saja, menghapus tabel dosen, menghapus tabel mata kuliah, atau menghapus tabel karyawan. Nah, rumusnya, sintaknya drop spasi tabel diikuti oleh nama tabel yang akan dihapus. Contoh, drop tabel karyawan ya, hapus tabel karyawan. Nah, kalau menghapus tabel karyawan, yang terhapus nanti hanya tabel karyawannya aja ya. Semua isinya tabel karyawan itu akan hilang, akan terhapus, tetapi tidak mempengaruhi tabel yang lain. Tabel gaji misalnya, tabel jabatan misalnya, tabel absen itu tidak akan ikut terhapus. Tapi kalau Anda gunakan drop database, ikut terhapus semuanya isinya. Nah, yang terakhir adalah drop index. Ini untuk menghapus berkas indeksnya ya, karena tiap kali kita bikin indeks itu akan muncul file baru ya, file baru dari hasil indeks tadi. Nah, kalau pengen dihapus dan mengembalikan ke tampilan semula yang tanpa ada indeksnya, maka gunakan perintah drop index kemudian nama indeksnya. Nama indeks ini bukan field ya, tapi yang tadi Anda buat saat ini. Nah, ini karyawan indeks, jadi nama pada waktu mengetikkan perintah klik indeksnya, bukan nama tabel, bukan nama field. Jadi agak berbeda dengan yang drop database maupun drop tabel. Kalau ini jelas yang disebutkan nama databasenya, kalau yang ini yang disebutkan adalah nama tabelnya. Kalau yang ini drop index yang disebutkan bukan nama tabel tetapi nama berkas dari indeksnya. Nah, makanya perlu disimpan, diperhatikan, diingat-ingat atau dicatat nama dari indeksnya apa. Nah, itu sekilas mengenai perintah-perintah yang ada di dalam DDL. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom live chat. Sepertinya tidak ada. Oke, terima kasih. Ya, sebagai akhir dari perkuliahan ini ada kuis yang harus Anda kerjakan. Malam hari ini saya tunggu paling lambat jam 23.00. Jadi pada teman-teman yang sekarang menyaksikan ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi dengan review dan like subscribe pada video ini.